Asus telah merancang ulang Zenfone 8 sebagai smartphone Android flagship paling kompak tanpa mengorbankan aspek penting lainnya, termasuk layar 5,9 inci dengan panel AMOLED 120Hz, kemampuan kamera dengan sensor Sony, performa powerful dengan chipset Snapdragon 888 hingga baterai 4000 mAh dengan pengisian cepat 30 watt. Bersama dengan saya Lukman Aziz dari hybrid.co.id, berikut review singkatnya. Untuk menggambarkan betapa mungilnya Zenfone 8, saya telah membandingkannya dengan beberapa smartphone kelas menengah keluaran 2021. Bisa Anda lihat sendiri, bentuknya lebih ramping, tingginya berkurang tapi tetap langsing karena masih mempertahankan aspek rasio 20:9. Hadir dengan layar 5,9 inci, Zenfone 8 adalah smartphone Android flagship paling kecil yang bisa Anda dapatkan di Indonesia, karena para kompetitor di kelasnya mengusung layar lebih dari 6 inci. Tingginya 148 mm, lebar 68,6 mm, ketebalannya di angka 8,9 mm dan beratnya 169 gram. Dalam genggaman tangan, build quality Zenfone 8 terasa amat premium. Bingkainya terbuat dari material aluminium, bagian muka diproduksi Gorilla Glass Victus dan bagian belakang berlapis Gorilla Glass 3 yang sedikit melengkung dengan lapisan matte yang tahan terhadap goresan. Walau mungil, Asus nyatanya masih bisa mempertahankan fitur jack audio 3,5 mm yang disematkan di atas. Juga terdapat speaker stereo dan di bagian bawah Anda bisa menjumpai port USB-C, SIM tray yang berbentuk hybrid, mikrofon dan LED notifikasi. Sementara tombol power dan volumenya diletakkan di sisi kanan bodi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah nyaman digunakan dengan satu tangan? Kalau selama ini Anda mengidam-idamkan smartphone Android flagship berukuran mini dengan performa besar, maka Zenfone 8 mungkin memang tercipta untuk Anda. Dengan ukurannya sangat praktis menyimpannya ke dalam kantong celana. Dan yang paling penting, nyaman digunakan dengan satu tangan. Berkat aspek rasio memanjang 20:9 membuatnya mudah ditangani dengan satu tangan. Tapi hanya sekitar 50% area layar yang bisa dicapai oleh ibu jari. Asus mengatasinya dengan mode one hand. Cukup swipe dari bawah ke atas dan layar akan mengecil. Artinya Anda tetap dapat memegang Zenfone 8 dengan mantap tanpa perlu mengubah posisi tangan untuk mencapai area layar bagian atas, yang mana itu beresiko membuat smartphone tergelincir. Selain itu, karena layarnya tidak terlalu lebar, aktivitas mengetik dengan satu tangan juga terasa sangat nyaman. Layar 5,9 incinya tidak benar-benar kecil. Saya telah mencobanya untuk berbagai skenario penggunaan, mulai dari browsing dan membaca artikel, nonton film hingga bermain game. Saya sama sekali tidak mengalami kesulitan. Dalam hal kualitas layar, Zenfone 8 menggunakan panel AMOLED E4 buatan Samsung. Layarnya mendukung refresh adaptif 120Hz, respon time 1 ms, dan touch sampling rate 240Hz untuk pengalaman gaming kompetitif yang maksimal. Sekarang mari tarik kesimpulan. Sudah menjadi hal umum bila pabrikan smartphone merilis beberapa varian dari perangkap flagshipnya, karena dengan satu model saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Hanya saja biasanya yang terjadi terlalu banyak fitur premium yang dipangkas. Asus mencoba untuk tidak mengorbankan apapun, sehingga Zenfone 8 dapat
tampil fantastis dalam ukurannya yang mini. Harga Zenfone 8 di Indonesia juga sangat kompetitif, yaitu mulai dari 8 juta. Dan ingat, sudah ditenagai chipset Snapdragon 888. Ya, itulah pengalaman singkat menggunakan Zenfone 8 yang nyaman dipakai satu tangan. Saya Lukman Aziz pamit undur diri dan sampai jumpa di video hybrid lainnya. Bye.